itu mengalami eksitasi, ya kan? Akan mengalami eksitasi dari tingkat dasar ke tingkat tereksitasi. Betul begitu? Betul. Ya. Nah, besarnya energi yang diserap atau panjang gelombang yang diserap itu akan sesuai dengan besarnya energi yang diperlukan oleh elektron-elektron terluar itu untuk tereksitasi. Maka kemarin kita sudah coba lihat tentang syarat dari suatu senyawa untuk bisa dianalisis dengan spektrofotometri UV dan visible. Bahwa ternyata tidak semua senyawa bisa kita analisis dengan spektrofotometri UV dan visible. Itu terkait dengan kemampuan dari molekul-molekul tersebut untuk menyerap sinar atau besarnya energi yang cocok yang diperlukan untuk tereksitasi. Ya, untuk misalnya senyawa-senyawa yang hanya memiliki ikatan jenuh. Tahu ya, saudara, ikatan jenuh? Tidak ada ikatan rangkapnya atau ikatannya hanya ikatan sigma saja, maka energi yang diperlukannya untuk tereksitasi itu biasanya cukup besar, ya kan? Biasanya pada daerah UV vakum, ya kan? Sehingga untuk senyawa-senyawa yang demikian tidak bisa kita analisis menggunakan spektrofotometri UV visible. Kemarin kita sudah ketahui bahwa syarat zat untuk bisa dianalisis itu adalah senyawa-senyawa yang memiliki kromofor, ya kan? Kromofor, kalau dia UV. Apa itu kromofor? Yaitu adanya ikatan tidak jenuh yang terkonjugasi atau ikatan rangkap yang terkonjugasi. Nah, untuk visible itu selain dia harus memiliki kromofor, dia juga harus memiliki warna, ya kan? Nah, untuk zat-zat yang tidak berwarna bisa kita analisis dengan visible dengan cara mengubahnya menjadi zat yang berwarna. Nah, ini dia kemarin yang kita bahas itu, bahwa ketika suatu molekul itu menyerap UV, maka akan terjadi eksitasi dari elektron. Ya, atau disebut juga dengan transisi elektronik. Dari sigma ke sigma asterik atau sigma bonding ke sigma anti bonding, kemudian dari pi ke pi asterik atau pi bonding ke pi anti bonding, dari n pasangan elektron yang tidak elektron yang tidak berpasangan ke pi asterik ataupun ke sigma asterik. Ini yang kata Ibu tadi, bahwasanya untuk sigma ke sigma asterik itu diperlukan energi yang sangat besar. Ya, sehingga biasanya itu dimiliki oleh cahaya dengan panjang gelombang yang lebih pendek. Ya, kecil dari 200. Jadi bukan di daerah UV. Nah, yang cocok itu adalah dari pi ke pi asterik atau dari n ke pi asterik, n ke sigma asterik. Inilah alasannya kenapa senyawa-senyawa yang perlu yang bisa dianalisis dengan UV visible itu adalah senyawa-senyawa yang memiliki ikatan pi atau ikatan tidak jenuh dan pasangan elektron bebas, pasangan elektron sunyi. Ya, ini dia yang kemarin kita diskusikan, transisi sigma ke sigma asterik itu biasanya senyawa-senyawa dengan ikatan jenuh, ya. Nah, kemudian ini dia yang transisi dari n ke sigma asterik atau dari pi ke pi asterik dan n ke pi asterik. Sehingga kita bisa menyimpulkan ini bahwa penggunaan spektrofotometri itu untuk kepentingan analisis kualitatif biasanya kita menggunakan parameter adalah melihat kepada panjang gelombang maksimumnya. Saudara bisa lihat ini spektrum dari suatu senyawa, spektrum UV
dari suatu senyawa, yaitu dari rentang 200 sampai 500 nanometer. Ya, dari cahaya UV sampai cahaya tampak. Nah, kemarin kita sudah bahas juga bahwasanya spektrum UV itu merupakan plot antara panjang gelombang dengan absorban. Ya. Nah, tadi dikatakan untuk kepentingan analisis kualitatif itu kita biasanya membandingkan berapa panjang gelombang maksimum dari spektrum suatu senyawa. Apa itu panjang gelombang maksimum? Adalah panjang gelombang di mana serapan dari suatu senyawa itu terjadi secara maksimum. Kalau kita lihat spektrum dari suatu senyawa itu begini dia, ya, pada awalnya dia mulai menaik, menyerap, kemudian ada masanya dia tertinggi, kemudian kembali turun serapannya. Maka yang dikatakan dengan panjang gelombang maksimum itu adalah puncak di mana serapannya maksimum, kemudian kita tarik ke bawah ke arah panjang gelombang. Kalau dari spektrum ini kita lihat 250 itu adalah panjang gelombang maksimum dari senyawa X yang dianalisis menggunakan spektrofotometer UV visible ini. Bu, ini kan juga ada nih Bu serapannya. Betul. Tetapi yang dikatakan dengan panjang gelombang serapan maksimum itu adalah panjang gelombang di mana serapan dari suatu senyawa itu maksimum serapannya. Ya, mana besar 0,15 ini dibanding dengan 0,07 misalnya. Tentu lebih besar 0,15. Sehingga kalau kita tarik ke bawah, panjang gelombang di mana serapannya maksimum itu adalah 250, bukan 400. Jadi, panjang gelombang maksimum itu merupakan parameter kualitatif ketika kita menguji suatu senyawa menggunakan spektrofotometri UV visible. Tetapi ada hal yang perlu diketahui terkait dengan analisis kualitatif menggunakan spektrofotometri UV visible. Kemarin kita sudah berbicara mengenai kromofor. Ya. Kromofor itu yaitu suatu ikatan rangkap yang terkonjugasi yang bertanggung jawab terhadap penyerapan sinar UV dan visible oleh suatu senyawa. Saudara lihat ini. Suatu senyawa dengan struktur CH3, CO, C, C, CH3, CH3. Kemudian ada senyawa lain, ini bagian dari steroid ya, yang juga memiliki kromofor berupa C, ikatan rangkap, kemudian ada tunggal dan CO. Kromofornya sama antara senyawa yang kompleks ini, saudara lihat ini yang kompleks ini, dengan senyawa yang sederhana ini. Saudara lihat nih, kromofornya adalah C, ikatan rangkap C, kemudian ikatan tunggal C, dan C ikatan rangkap ke O. Ya, ini adalah kromofor dari senyawa ini. Untuk senyawa lainnya, kromofornya juga sama, yaitu C, ikatan rangkap ke C, kemudian ikatan tunggal, kemudian ikatan rangkap ke O. Sudah lihat? Ya, artinya apa? Kalau sistem kromofornya sama, besarnya energi yang diperlukannya untuk tereksitasi itu adalah sama. Sehingga panjang gelombang sinar UV yang diserapnya juga sama. Akibatnya apa? Spektrum UV-nya juga sama. Sehingga pemanfaatan spektrofotometer UV visible untuk analisis kualitatif
itu biasanya memerlukan informasi dari analisis menggunakan instrumen yang lain. Apakah itu dengan spektrofotometri IR, ataukah dengan spektroskopi NMR nanti, atau juga dengan spektroskopi massa. Kenapa? Karena seperti tadi bahwa UV itu informasinya sangat minim, bahwa prinsipnya adalah berapa besar energi yang diperlukan oleh suatu elektron atau suatu kromofor itu untuk bisa tereksitasi. Sementara kromofor itu bisa saja senyawa yang berbeda memiliki kromofor yang sama. Sehingga ini dikatakan bahwa spektrofotometri UV visible untuk analisis kualitatif masih memerlukan informasi dari spektrofotometri yang lain atau instrumen-instrumen lain. Oke, ini dia ya, data spektra UV visible bila digunakan secara sendiri itu tidak dapat kita gunakan untuk identifikasi kualitatif. Ya, akan tetapi bila digabung dengan spektroskopi yang lain, apakah inframerah, resonansi magnet inti, spektroskopi massa, maka ini akan dapat kita gunakan untuk analisis kualitatif. Nah, terus kenapa dikatakan spektrofotometri UV visible itu bisa kita gunakan untuk analisis kualitatif? Bisa saja. Kapan itu? Ketika kita memiliki pembanding. Ya, atau kita memiliki informasi dari berbagai literatur lain terkait dengan senyawa yang sedang kita analisis. Maka dengan membandingkan bentuk spektrum yang kita dapat dengan spektrum yang telah dilaporkan, apakah menurut buku teks atau menurut peneliti sebelumnya, maka kita bisa yakinkan bahwa ketika dia memiliki panjang gelombang yang sama, maka panjang gelombang maksimum maksudnya ya, maka kita bisa meyakini bahwa dia merupakan senyawa yang identik. Oke. Ya, jadi begitu dia. Kita perlu membandingkannya dengan pembanding. Apa yang kita bandingkan adalah panjang gelombang maksimum seperti tadi. Yang kedua, juga intensitasnya. Kemudian kita perlu lihat efek pH dan pelarut terhadap panjang gelombang maksimum. Apa pengaruh pelarut dan pH? Nanti akan kita lihat. Oke. Jadi, kalau kita mau menggunakan spektrofotometer UV untuk analisis kualitatif, maka kita perlu ada pembanding atau bandingkan dengan laporan dari textbook atau farmakope atau juga hasil penelitian orang lain. Ya. Apanya yang kita bandingkan adalah panjang gelombang maksimum, kemudian intensitasnya, kemudian efek pH dan pelarut. Untuk analisis pH itu bisa menyebabkan perubahan terhadap absorbansi dari suatu senyawa yang sedang kita analisis. Karena kita ketahui pH itu erat kaitannya juga dengan ionisasi dari suatu molekul. Ketika molekul mengalami ionisasi, maka kondisi kromofornya juga akan berubah. Perubahan kromofor akan menyebabkan perubahan di dalam panjang gelombang serapan. Ada yang dikatakan dengan perubahan batokromik, kemudian ada yang dikatakan dengan perubahan hypsokromik. Apa itu perubahan batokromik? Adalah perubahan serapan suatu senyawa ke arah panjang gelombang yang lebih panjang, atau dikatakan ke arah
energi yang lebih kecil. Itu dikatakan dengan efek batokromik. Kemudian ada lagi yang dikatakan dengan efek hipsokromik, yaitu perubahan serapan dari suatu senyawa ke arah panjang gelombang yang lebih kecil atau ke energi yang lebih besar. Itu dikatakan hipsokromik. Kapan terjadinya efek batokromik dan hipsokromik ini adalah salah satunya disebabkan oleh pH. Tadi dikatakan ya, pH. Dengan pH basa mungkin dia lebih gampang terionisasi, kemudian sistem kromofornya berubah sehingga nanti akan timbul suatu perubahan pada serapan spektrofotometer spektroskopinya. Kemudian ada lagi istilah hipokromik ke hiperkromik. Ya, yang awalnya absorbannya rendah, hipo berubah menjadi hiper, lebih besar absorbannya. Ya, itu juga karena pH. Kemudian, ternyata tidak semua juga senyawa obat itu ketika dianalisis, kemudian kita lakukan pengaruh pH, mengalami perubahan batokromik dan hipsokromik ini. Misalnya, itu dia ada untuk obat bahan-bahan obat yang memiliki isokrom yang tidak terkonjugasi, ya, sehingga dia tidak akan berubah ketika kita lakukan perubahan-perubahan pH. Kita lihat, ini adalah panjang gelombang maksimum dan intensitas serapan beberapa poliena. Kemarin kan kita ketahui bahwa salah satu bagian yang bertanggung jawab terhadap penyerapan UV itu adalah ikatan rangkap terkonjugasi atau sistem DNA-nya. Ya, ada 2 saja ikatan rangkap di dalam suatu senyawa dan itu dalam posisi yang selang-seling, maka itu sudah bisa kita analisis dengan spektrofotometer UV visible. Artinya dia akan menyerap sinar UV visible. Nah, ini adalah suatu poliena di mana ikatan rangkapnya terdapat sebanyak 3 buah ikatan rangkap terkonjugasi. Nah, dari penelitian itu, senyawa yang memiliki kromofor dengan ikatan selang-seling itu sebanyak 3 buah, lambda maksimumnya adalah 275 nanometer. Kemudian senyawa lain dengan 4 kromofor itu 310 nanometer. Dengan 5 kromofor, bukan kromofor ya, 5 ikatan rangkap terkonjugasi. Salah Ibu. Bukan 5 kromofor ya, 5 ikatan rangkap terkonjugasi atau 5 ikatan tidak jenuhnya, maka lambda max-nya adalah 342. Semakin panjang ikatan rangkap terkonjugasi, maka lambda maksimum suatu senyawa itu semakin besar. Ya, kemarin kita lihat itu likopen, ya, ada berapa ikatan rangkap terkonjugasinya? Ada dihitung di likopen kemarin berapa ikatan rangkap terkonjugasinya? Itu kan dia tidak punya isokrom ya, hanya ikatan rangkap selang-seling saja. Berapa buah ikatan rangkap selang-seling pada likopen? 11, Bu. Berapa? 11, Bu. Berapa panjang gelombangnya? Ke arah sinar tampak, ya kan berwarna orange dia kan? Sudah berwarna dia, artinya panjang gelombangnya sudah di arah 400 sampai 800 nanometer. Semakin panjang ikatan rangkap terkonjugasi, maka semakin panjang panjang gelombang yang diperlukan untuk tereksitasi. Nah, ini
panjang gelombang maksimum dan intensitas serapan beberapa polyena. Sama dengan yang tadi, kemudian panjang gelombang maksimum untuk sistem aromatik, ya kan? Benzen dan senyawa aromatik menunjukkan spektra yang lebih kompleks daripada yang dapat untuk sistem-sistem pi ke pi asterik lainnya seperti tadi bahwasanya Diena itu 217 misalnya. Nah, untuk Triena mungkin tadi dikatakan ada 275, tapi untuk benzen sendiri itu tidak berlaku. Bahwasanya kan kalau kita lihat ikatan rangkap pada benzen itu ada berapa? 3, Bu. 6, Bu. Ikatan rangkapnya? 3, Bu. 3, Bu. Ada 3. Tapi lambda maksimum dari benzen itu bukan sama dengan kalau tadi kita lihat Triena misalnya ya, berapa tadi Triena itu 275. Nah, untuk benzen itu mungkin kita tidak akan menemui hal yang demikian ya. Benzen itu malah dia menyerap pada panjang gelombang 184 nanometer. Nah, nanti apakah suatu inti benzen ini bisa kita analisis dengan UV atau tidak, itu tergantung kepada ausokrom yang melekat pada suatu inti benzen. Ya. Nah, ini ada suatu benzen dengan lambda 260. Seperti tadi kata Ibu, tergantung pada ausokrom yang melekat di sini. Kemudian ada naftalen 280, fenantren, ada naftasen, ya ini saudara lihat saja nanti. Kemudian ini pengaruh suatu ausokrom seperti Ibu sampaikan tadi ya. Ada ini sistem benzen, kemudian ada dilanjutkan dengan keikatan rangkap dengan CO seperti itu ya, ke karbonil. Kemudian ini menyebabkan lambda max-nya adalah 273. Kemudian ada asam sinamat juga di 273. Yang berbeda itu adalah absorbannya di sini 1420 ya. Ibu mau perlihatkan kepada saudara, tadi dikatakan bahwa di dalam analisis kualitatif menggunakan spektrofotometri UV itu, selain kita membandingkan lambda maksimumnya, kita juga perlu melihat profil spektrum UV itu ketika kita lakukan perubahan pH dari sistem yang kita analisis. Ya, bahwasanya untuk spektrum UV seperti dikatakan tadi, karena dia berbicara tentang elektron, kemudian tentang transisi dari suatu elektron, maka pH itu sangat besar pengaruhnya terhadap profil dari spektrum UV dari suatu senyawa. Kita lihat ini adalah spektrum larutan parasetamol ya. Dalam kondisi asam dan dalam kondisi basa. Kita lihat ketika parasetamol berada dalam kondisi asam, maka tidak terjadi apa yang disebut dengan ionisasi, sehingga
panjang gelombang serapan dari suatu parasetamol itu adalah pada 245 nanometer. Tetapi dalam kondisi basah itu memungkinkan terjadi apa yang disebut dengan ionisasi sehingga kromofor dari parasetamol itu berubah, dan kalau kromofornya berubah memungkinkan dia untuk mengalami perubahan di dalam besarnya energi yang diperlukannya untuk tereksitasi. Nah, di sini kita lihat bahwa dalam kondisi basah itu suatu parasetamol menyerap pada panjang gelombang yang lebih besar yang disebut dengan efek apa tadi? Batokromik, ya kan, yaitu pada 257 nanometer. Nah, dengan membandingkan profil spektrum parasetamol dalam kondisi basah dan asam dengan apa yang dilaporkan oleh literatur, maka kita bisa menjadikan spektrum yang kita peroleh ini sebagai salah satu cara untuk analisis kualitatif menggunakan spektrofotometri UV visible. Nah, ini senyawa obat efedrin. Saudara lihat, untuk efedrin, dia hanya punya inti benzen sebagai kromofornya. Atau ada bagian lain yang kromofor dari efedrin? Dengan rumus yang seperti ini, ada bagian lain dari efedrin ini yang merupakan kromofor atau yang bertanggung jawab terhadap penyerapan UV? Tidak, Bu. Ya. Sehingga untuk efedrin itu dia menyerap pada panjang gelombang 260 nanometer. Ya, pada inti benzen tidak ada gugus polar yang menempel sehingga strukturnya tetap yang bertanggung jawab terhadap penyerapan itu hanyalah inti benzen ini. Nah, di sini yang perlu dilihat adalah profil dari spektrum efedrin. Kita bedakan dengan parasetamol tadi, bahwasanya pada parasetamol profilnya itu lebih sederhana bentuknya dibanding dengan efedrin yang lebih halus, artinya dia menampakkan puncak-puncak ya, vibrasional seperti itu ya. Sehingga ini juga menjadi kekhasan ketika kita melakukan analisis. Ketika suatu senyawa kita peroleh spektrum UV-nya dengan profil yang seperti ini, nah nanti kita bisa bandingkan bahwasanya ada senyawa-senyawa tertentu yang memiliki profil spektrum UV yang halus seperti ini. Ya, misalnya selain dari efedrin itu ada difenhidramin, kemudian juga ada amfetamin, ibuprofen yang juga akan memiliki profil halus seperti ini. Kemudian nah, ini juga prokain itu kita lihat kromofornya adalah berupa benzen ya. Prokain ini dia strukturnya, tetapi inti benzen ini sudah diperpanjang kromofornya dengan adanya karbonil pada sini, COO, CH2, CH2N, C2H5 sebanyak N kali. Jadinya dengan adanya karbonil di sini itu juga akan mengubah serapan dari suatu senyawa prokain yang memiliki kromofor berupa benzen. Kita lihat di sini lambda maksimum dari prokain itu dalam kondisi asam itu adalah 279 nanometer.
Nah, di sini dia juga selain memiliki kromofor, ada ausokrom amin, ya, yang melekat langsung kepada kromofor. Di mana ausokrom amin ini ketika kita lakukan perubahan pH, mungkin kalau tadinya asam dia di 279, maka ketika kita beri suasana basah, terjadi ionisasi dari amin. Nah, sehingga memungkinkan dia untuk memperpanjang kromofor dari prokain. Sehingga ini Muhammad Iman ini ada berapa yang mengikuti perkuliahan nih, Iman? Halo Iman, Iya, Bu. ada berapa orang yang ikut dengan Iman dalam perkuliahan ini? Ada 3 orang, Bu. Kenapa tuh teman yang 2 itu? Dia, soalnya dia apa, Bu? Cuman hidup nggak on cam dia, Bu. Karena Kenapa? kami lagi ngumpul, jadi dia nggak on cam, Bu. Dia join Zoom ini juga, Bu, tapi nggak on cam, Bu. Kenapa? Jaringan, Bu. Jaringan, bukannya sama jaringan Iman dengan jaringan dia? Sama lokasinya kan? Beda kartu ya, Bu. Kenapa? Beda kartu, Bu. Beda kartu? Siapa tuh teman Iman? Altaf, Bu. Mana dia? Ada Ibu lihat? Ngomong, Bu. Yang namanya A tuh, Bu. Yang nama siapa? Namanya A aja, Bu. Mana nih? Ini yang baru menyambungkan ini. Iya.